dari Kak Yulia. Saya Halo. keluarga BPJS Mandiri 4 anggota, namun Oke. saat cek preminya ada 3 anggota, tagihannya yang satu PBI. Oh, Oke. berarti salah satu anggota keluarganya sudah didaftarkan di bantuan Peserta pemerintah ya. bantuan Jadi pemerintah. berarti cukup bayar kan? Yang tiganya Tiga. aja. Berarti kamu yang tiganya itu terdaftar sebagai peserta mandiri di kelas 3 ya. Ini dari Kak Herli. Padahal saya ada PRB. Oh, sudah ngurus ke Dinsos tapi ribet urusannya. Oke, untuk Kak Herli tadi ya. Kak Jadi Herli tadi ya. mohon maaf Kak Herli, kalau untuk peserta PBI sendiri Iya, tadi kan karena untuk yang kuotanya membiayai siapa, yang membiayainya pun dari pemerintah. kewenangannya dari pemerintah Pemerintah. daerah. Jadi kita nggak bisa ikut campur terlalu banyak ya Mbak ya. Kecuali kalau seandainya Kak Herli mau didaftarkan sebagai peserta mandiri, bisa kita proses untuk peralihan segmen kepesertaannya supaya kartunya aktif dan bisa digunakan kembali seperti itu. Tapi kalau untuk peserta PBI mungkin bisa, tapi untuk jangka waktunya kapan itu yang belum bisa kita pastikan. Karena kembali lagi kewenangannya bukan di kami. Tapi semoga sehat selalu ya Kak Herli ya. Kan anak saya yang kecil nggak bisa gabung JKN, jadi harus HP sendiri, Google dan aplikasi sendiri. Gimana tuh? Oh mungkin karena segmennya berbeda ya Ibu ya. Mungkin segmennya beda. Jadi kalau untuk peserta misalnya ya nih ya, kalau untuk segmen peserta perubahan PBI itu, PBI itu dia memang sendiri biasanya terpisah untuk cek di aplikasi mobile JKN-nya. Tapi kalau kamu sebagai peserta mandiri ataupun PPU itu biasanya satu keluarga langsung muncul semua yang menjadi tanggungan. Jadi Kalau misalkan sebenarnya mau untuk ubah HP pun bisa di Pandawa ya. nomor HP. Bukan grup. Jadi kalaupun seandainya kan kalau untuk sebenarnya satu aplikasi itu bisa untuk digunakan beberapa orang ya Mbak. Misalnya artian gini nih, kamu registrasi atas nama anak kamu, kemudian kamu registrasi atas nama kamu. Jadi kamu tinggal login aja pakai NIK anak atau login pakai NIK kamu sendiri biar untuk ngecek secara berkala nih supaya kartunya itu aktif atau enggak. Seperti itu ya. Terus dari Kak Nur Cahyati, halo Kak. Halo. Kak mau tanya, kalau sudah nonaktif yang mandiri tapi iurannya belum lunas gimana ya? Non aktif yang mandiri, kalau untuk peserta mandiri itu sendiri memang kalau dia non aktif menandakan berarti dia memang masih ada kebelakang. Agak main going ya. Iurannya belum lunas ya Kak ya. Gimana saya Dulu coba bukannya sanitizer. Jadi kalau saya peserta mandiri Kak, memang kalau untuk mengaktifkannya kembali kamu tinggal bayar iurannya aja. Karena memang kalau untuk peserta mandiri ini sendiri dia itu non aktif saat kamu tidak bayar iuran. Kecuali kalau misalkan dia ada teman saya nih kebetulan nanya ya, dia dari perusahaan, posisinya nonaktif. Jadi untuk diaktifkan bukan bayar ya, tapi dia daftar ulang ke PPPU Mandiri. Perubahan segmen jadi ya Mbak ya. Tapi ini segmennya satu doang dari menjadi ke mandiri. Jadi gitu ya Kak ya, pembayaran iuran aja supaya kartunya aktif ya. Kak, satu aplikasi 2 kartu gimana ya, dari Kak Frans Febrian? Oke, jadi kalau seandainya satu aplikasi tapi yang muncul ada 2 kartu, kalau kamu sekeluarga nggak masalah sih. Yang jadi masalah kalau kamu satu aplikasi yang munculnya di anggota keluarga itu adalah anggota keluarga lain, itu yang baru masalah. Sebenarnya itu dari nick-nya ya. Iya, NIK. Jadi NIK itu kan satu, kalau kamu sudah dulu aplikasi mobile JKN, orang Indonesia kan harusnya punya satu cuma satu nick, kecuali mungkin ada yang ganda, datanya bermasalah lah itu di Dukcapil itu bisa di-update dulu sebenarnya Mbak ya, diperbaiki dulu. Diperbaikinya di Dukcapil dulu. Dan juga kalau di kamu sudah dulu aplikasi mobile JKN, pada saat kamu memasukkan NIK kamu, di situ bisa cek di info kepesertaan, ada bisa conteng seluruh anggota keluarga. Nah, jadi situ bisa muncul semuanya. Jadi kalau misalnya dalam satu info peserta itu ada dua nama, misalnya kamu dan istri kamu, selagi itu memang benar istri kamu, nggak masalah ya. Tapi kalau seandainya yang muncul nama istri orang atau kamu nggak kenal, lapor ya, karena memang itu berarti identitasnya bermasalah. Seperti itu ya. Bisa nyampe gitu. Jauh soalnya. Apalagi istri orang bahaya. Jangan dipancing ya. Ada lagi? Pagi Umi dari Kak Rido. Halo. Umi aing. Umi Halilintar. Dari apa? Torik. Oh iya, nantilah kita buat konten lagi. Umi, apa lagi nih? Kak, aku punya BPJS Mandiri. Kalau aku berobat pakai Umun, apakah dia? Terserah sih. Kamu udah punya BPJS nih, tapi kamu mau berobat umum. Sebenarnya sayang, karena kamu udah bayar BPJS. Tapi nggak apa-apa kalau mau nyoba.
Kalau mau coba sih ya sebenarnya kembali lagi ke orangnya ya, kamu mau pakainya yang mana. Tapi sebenarnya kita saranin kalau ada BPJS ngapain harus bayar? Kamu udah bayar, udah di cover. Sepanjang ada indikasi medis sama berobatnya sesuai dengan prosedur. Semuanya kita jamin loh teman-teman, asalkan memang kamu ikutin aturannya ya. Oke, ada lagi? Dulu FBI. Oh, FBI ya. Di Amerika nih berarti. Aduh, salah ya. Dulu kan PBI mungkin. Bukan. Tapi kerja potong gaji. Mungkin PPU dulu, mungkin tanggungan dari FBI dulu. FBI itu nama PT-nya mungkin. Oh, mungkin. Jadi kerja dipotong gaji kan. Nah, kemudian di PHK ngurus ke PBI kan. Ngurus PBI ngurusnya dulu PBI, terus kerja dipotong gaji gitu deh kayaknya deh. Iya, di PHK. Mungkin dia gini. Balik lagi ke PBI. Oh iya, jadi dia tuh PBI, kemudian dia bekerja berubah jadi PPU kan. Nah, pada saat berubah jadi PPU ini sudah nggak kerja lagi kan? Ngurus sudah ke Dinsos. Nah, dulu. Dinsos dulu. Kita karena posisi kartunya nonaktif. Jadi kamu harus lapor dulu ke Dinsos. Kalau kamu mau jadi peserta PBI ya, lapor dulu ke Dinsos, kemudian minta pastikan kartu aktif setelahnya. Baru kalau kamu mau rawat inap, silakan rawat inap. Tapi semoga sehat selalu lah ya. Oke. Ada lagi? Dari Kak Rido tadi yang Umi. Oh iya. Umi, kenapa BPJS? Aduh, kenapa? BPJS? Terjadi perbedaan kasta. Apa itu? Apakah kasta apa sih yang terendah di dia? Sudra, Brahmana, sama Waisya. Aduh, agak susah ya jadi pelajarannya. Kita tidak ada kasta ya, teman-teman ya. Jadi dari Kak Rido, semoga kamu meridoi jawaban Umi ya. Tidak ada kasta di BPJS Kesehatan ya, karena memang kita itu sebenarnya setara ya Mbak ya pelayanannya ya. Kita setara. Jadi asalkan kamu ikuti prosedur, kartu itu kamu jadi ada di janji layanan setiap rumah sakit maupun FKTP. Tidak ada diskriminasi pembedaan antara pasien umum maupun pasien dari BPJS Kesehatan. Tidak ada kasta. Jika ada kendala ketika berobat atau ada yang tidak menyenangkan yang kamu alami, bisa hubungi di di nomor petugas BPJS ataupun dari BPJS petugas 1. rumah sakit ya, BPJS 1. Itu nanti pasti ada posternya. Iya, di sana. Dan juga kalau kamu nggak sempet nih, masa carinya di mana posternya? Sini aja. Jadi kamu harus download aplikasi MobileJKN-nya ya. Jadi kalau kamu ada pengaduan, keluhan, bisa langsung dilakukan pelaporan. Jadi kita gitu juga ya, ada standar layanan ya. Kita pasti akan melakukan pengecekan kembali. Misalnya ada kesalahpahaman kita miss-nya di mana, kita coba akan perbaiki seperti itu ya. Semoga kamu meridoi jawaban kami ya, Kak Rido. Umi, baca komentar lagi ya. Oke. Ayo Umi, apalagi ini? Mau login JKN nggak bisa gimana Bu? Nomor HP sama email tidak aktif. Oh, jadi kamu harus coba dulu. 0811 165 ada menu perubahan data di bagian administrasi, chat aja. Misalkan pagi nih gitu. Nanti awalnya sih ya kayak pilihannya Mbak ya. Pilihan. Nanti kamu bisa ubah dulu nomor HP kamu yang aktif, kemudian email yang aktif supaya nanti bisa login kembali di aplikasinya. Jadi gitu ya. Siang Bu, dari Kak Karin Dirga. Saya ingin masuk ke Mobile JKN, tapi kenapa tidak bisa ya Bu? Nggak muat kayaknya. Bukan masuk dalam artian sebenarnya ya, mau daftar kali ya, mau login kali ya. Iya. Kenapa tidak bisa ya Bu? Pakai email pun. Oh tadi kayaknya sama ya. Mungkin kamu emailnya itu sudah benar yang terdaftar pada saat kamu melakukan pendaftaran atau enggak, masih aktif atau enggak, nomor HP juga pastikan ya. Jadi supaya nanti kamu bisa melakukan login lagi kembali tidak ada masalah, sebaiknya diupdate dulu aja nomor HP sama emailnya ya. Atau kendalanya seperti apa? Jangan-jangan kamu lupa password, nggak masuknya kan? Bisa tapi lupa password. Iya, di menu lupa password pun bisa nanti di situ ya. Atau captcha salah misalnya. Kalau nama salah sih yang bahaya. Jangan juga ya. Bilangnya salah nama. Dari Kak Dini. Oh Kak Dini, saya bingung. Saya bingung gimana di hold pembayaran dari jatuh tempo atau bagaimana? Kak Dini bisa perjelas kayaknya Kak Dini coba cek ke Pandawa deh. Supaya kita bisa ngecek Kak Dini ini pesertanya apa. Biar jelas pesertanya apa. Supaya nanti kita bisa pastikan jawabannya kita juga enggak. Biar jawabannya menerka-nerka ya. Jawaban kalau ini kan kita menerka-nerka nih. Jadi kalau Mbak Dininya sudah cek ke Pandawa misalnya, bisa dimasukkan NIK-nya di sana. Kita akan cek secara lengkap kamu pesertanya apa,
apa, kemudian ditanggungannya karena apa, atau bisa anggota nggak sih kalau keluarganya misalkan dia daftar nih terus lewat dari masa berapa 30 hari ya untuk pembayaran untuk daftar pertama. Nah untuk mengaktifkannya kembali mungkin karena ini posisinya ditangguhkan ya. Oh iya, mungkin ya. Atau ini lapor atau bisa Pandawa ya. Kayaknya tadi deh, lebih baik kita cek aja ya supaya nanti jawabannya tepat ya. Mbak Dini ya, jangan lupa cek di sini ya. Oke, lanjut dari Kak Aquarius. Halo, ini pasti bintangnya betul. Oh, Aquarius salah. Aku tahu urus. Enggak urus berarti. Aku kelahirannya Kamis lagi loh. Bodoh amat. Gimana cara kalau mau aktifin kartu KIS karena BPJS dan KIS-nya sudah nonaktif? Kita kembali lagi dari awal ya? tadi. Dari assalamualaikum tadi. Dari mulai lagi ya. Oke, jadi KIS itu adalah kartunya. BPJS adalah badan penyelenggaranya. JKN adalah programnya. Oke, jadi kita satu di anak-anak. Kalau lagi ngajar ya. Jadi gimana tadi? Kak Frans sampai lupa. Kak Frans Febrian. Tadi kayaknya udah dijawab ya. Iya. Satu aplikasi dua kartu tadi ya. Udah ya, satu aplikasi dua kartu tadi. Ibu gimana kalau udah cerai terus kakaknya udah pindah, apakah BPJS-nya juga pindah ke alamat sekarang? Oke, jadi Kak Gempar. Jadi Kak Gempar ini kalau seandainya memang kamu sudah mengupdate visa kakak dan kemudian kamu udah ada alamat terbaru dan lain-lainnya, sebenarnya itu bisa dilakukan pengupdatean data. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu mempengaruhi ya Mbak ya secara spesifik. Karena kalau untuk misalnya nih kamu sudah terdaftar sebagai peserta mandiri dan kalau saya mohon maaf kamu sudah berpisah dengan suami, itu bisa dilakukan pengupdatean dengan memisahkan kode pembayarannya atau kode virtual account-nya seperti itu. Bisa di mobile JKN juga ya perubahan data kan? Perubahan data. Nanti di sana supaya kedepannya kamu pada saat pembayaran iuran sesuai dengan anggota keluarga kamu yang ada dalam satu kakak saja. Jadi nggak harus dengan anggota keluarga yang lama. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Dari Kak Masyan, kalau dari BPJS Mandiri apa bisa pindah ke PBI kalau masih menunggak? Oke, kembali lagi ya. Kalau untuk peserta PBI tadi, kita karena kewenangannya bukan di kita, jadi kita belum bisa pastikan. Kalau kamu mau mendaftar sebagai peserta PBI, silakan lakukan pelaporan ke dinas sosial setempat. Karena yang menentukan tadi kamu kategorinya masuk atau tidak, atau memang kuotanya masih ada atau tidak, itu kembali ke dinas sosial ya, Kak ya. Oke. Saya kehilangan. Aduh, jarinya kegedean. Ada lagi? Enggak ketemu lagi ya? Oke. Maaf ya. Aduh maaf ya kalau ada yang lewat bacanya, nanti bisa dicat lagi aja di kita. Mbak, pemutihan itu bisa buat kelas 3 enggak? Dan untuk kategorinya pemutihan untuk siapa? Dan kapan? Nanti kita nunggu dari peraturan presiden ya. Jadi kita belum bisa pastikan sekarang ya teman-teman. Jadi kalau memang kamu ada tunggakan iuran sebaiknya dibayarkan dulu. Karena kayaknya masih digodok sama. Iya. Soalnya mungkin juga di mana yang mau diputihkan ya seperti itu. Oke. Ada lagi? Bu mau nanya, rujukan itu cuma dipakai ke satu poli aja ya Bu? Tidak bisa untuk 2 poli ya Bu? Jadi sebenarnya Kak Febi ya, kalau untuk rujukan itu sendiri sebenarnya akan dirujuk sesuai dengan indikasi medisnya. Kalau memang seandainya nih, karena ini pengalaman ya, pengalaman dari orang tua saya yang menggunakan. Jadi bukan diri, Alhamdulillah ya, jangan sampai ya, semoga sehat terus. Jadi pada saat orang tua saya itu berobat, kemudian dirujuklah ke rumah sakit dengan dokter spesialis penyakit dalam, dan kemudian pada saat di penyakit dalam tersebut membutuhkan rujukan ke misalnya ke poli saraf misalnya di situ kan, dan memang memenuhi indikasi medisnya ya, maka kan biasanya dirujuk langsung dari sana, dari rumah sakitnya langsung. Jadi dia langsung ngeling gitu. Nah, jadi kalau seandainya pun memang kalau indikasi medisnya berbeda dan untuk satu orang misalnya mohon maaf nih sakitnya lebih dari satu atau banyak, bisa dengan rujukan berbeda, nggak harus satu, tapi kembali lagi disesuaikan dari kondisi medis si peserta itu sendiri. Seperti itu. Dari Kak Taidis, maaf ya Kak Taidis, kakak komenku belum dibaca. Oh maaf ya. Komen lagi ya. Komen lagi aja ya. Ini karena hari ini ada 1.500 komentar. Luar biasa loh. Menghitung? Iya kayaknya. Oke. Komen lagi aja ya kalau lewat ya. Iya, maaf ya. Ada lagi nggak?
Dari Kak Ulfa, Kak saya mau lahiran di fase 1 pakai BPJS, tapi ada tambahan biaya. Bayar 2 juta. Dan gak dikasih kuitansi. Aduh, kamu lahirannya di fase mana? Ini sudah lahiran atau belum nih? Tapi saya mau lahiran. Oh mau ya, berarti belum ya. Harusnya tidak boleh ya teman-teman. Jadi kalau untuk bila menggunakan BPJS Kesehatan kita akan mengcovernya secara penuh dan tidak ada tambahan iuran. Tidak ada tambahan iuran, tidak ada beli obat di luar, tidak boleh. Peserta tidak boleh dibebankan untuk membeli obat di luar. Kalau misalkan obatnya habis, dari tanggung jawab dari Vaskesnya untuk menyediakan obatnya. Kamu nanti boleh dibantu siapa tadi Kak Ulfa? Jangan dibayar dulu ya, coba dikonfirmasi. Atau boleh ditanya dulu aja di sini di mobil JKN buat pengaduan di sana ya. Nanti kita cek secara langsung, misalnya kamu nggak mau spill Vaskesnya di sini misalnya kan, kamu bisa sebutkan nama Vaskesnya secara lengkap dan kapan kamu dimintai biaya dan kemudian kenapa dia tidak memberikan kwitansi atau seperti apa, supaya nanti kita bisa tindak lanjut ya. Karena kita nggak tahu juga posisinya seperti apa ya. Kak Ulfa dibantu ya Kak Ulfa ya. Semoga sehat selalu. Untuk BPJS Kesehatan dan program JKN yang lebih baik ya. Iya benar sekali. Bantuin ya. Dari siapa lagi nih? CSI ini ya? Ini udah ini bantuin jawab ini. Oh iya. Aktifkan BPJS pemerintah yang sudah dinonaktifkan gimana Kak? Ke Dinsos dulu. Iya ke Dinsos dulu, ini udah jawab sendiri loh. Iya pinter loh. Ke Dinsos dulu benar ya. Jadi kalau mau menjadi PBI ke Dinsos kembali. Oke. Tidak ada dokter. Mbak, dari kenapa di Vaskes saya tidak ada dokter? Adanya bidan. Tapi di JKN-nya dokter. Apa kita bisa mengadukan? Bisa sekali. Siapa nih? Kak, dokternya nggak pernah ada di tempat ya? Kak Tiur ya. Kak Tiur, jadi kalau seandainya kamu kamu bisa melakukan pelaporan di kelurahan aja. Jadi misalnya Kak, pada saat hari Senin tanggal sekian kamu ke Vaskes segini, katanya dokternya ada tapi yang ada cuma bidan misalnya. Emang mau melahirkan? Emang mau periksa kandungan? Kan enggak. Bantu kita juga untuk memperbaiki ya. Iya, jadi nanti kita bisa melakukan konfirmasi ke Vaskes tersebut apakah memang seperti apa. Nanti kita akan konfirmasi ya. Dan kita bisa jawab pertanyaan kakaknya juga supaya nanti kedepannya mendapatkan pelayanan yang lebih baik ya. Semoga nanti kedepannya pelayanannya lebih baik dan lebih menyenangkan ya Kak Tiur ya. Semoga sehat selalu. Ada lagi? Kak Romo, Kak BPJS karyawan swasta bisa upgrade ke kelas 1 nggak ya? Oke. Kalau dari karyawan swasta itu ada ininya ya, apa namanya? Istilahnya itu range gaji ya. Iya, range gaji. Jadi kelas rawat ditentukan dari pasti upahnya. Tidak pernah di kelas 3 ya. Iya, di kelas 2. Untuk yang kelas 1 itu biasanya 4 juta dengan sudah masuk ke kelas 1. Dengan upah yang dilaporkan 4 juta itu sudah masuk di kelas 1. Jadi kalau seandainya kalau 4 juta lebih ya, itu sudah bisa masuk di kelas rawatnya kelas 1 ya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Mbak, di Vaskes saya tidak ada dokter. Sudah tadi ya. Komen dibaca. Maaf ya. Ini udah baca nih, baca gitu ya. Tapi bukan yang ini katanya. Kak Tidak situ ya. Coba ditanyain lagi ya. Kak, kalau BPJS sudah tidak aktif, mau mengaktifkan lagi ke BPJS Mandiri bagian tadi. Kak, tadinya BPJS kerja. Oh, dari tanggungan perusahaan berarti ya, mau didaftarkan lagi sebagai peserta yang mandiri. Gitu kan ya? Iya kan ya? Ya harusnya bisa, kamu nggak harus datang langsung kantor cabang juga bisa. Dari PPU ya ini ya. Jadi nanti kamu bisa tinggal di chat aja kamu maunya apa, datang sebagai peserta di kelas berapa, nanti bisa diaktifkan dari sana ya. Saya mau naik haji. Tapi nggak daftar ke sini. Oh iya, bukan salah ya. Nanti itu kita pada kuis kita. Apa iya, pertanyaannya ya? Ini kayaknya berapa menit lagi kita? Oh udah ya. Oh sudah. Oh luar biasa. Ayo. Teman-teman kita ada kuis nih. Ada kuis. Udah siap belum? Kalau siap yang komen siap. Ayo komen di sini. Ayo komen siap. Biar nanti kita kasih kuisnya. Kak tadi itu loh, kasihan. Oh ya, maaf ya. Tapi dia ya. Oke. Teman-teman ayo komen nih, bantu komen-komennya nih. Oh, syaratnya juga kalau sudah seandainya kamu pemenang sebagai kami pilih sebagai pemenang kuis, kamu harus follow dulu nih IG-nya, TikTok-nya ya. Nanti akan kita cek di info JKN. Jadi kamu juga harus memenuhi kategori ya Mbak sebelum kita kasih hadiah. Untuk satu orang pemenang. Satu komentar pertama berarti ya Mbak ya. Oh iya. Satu orang pemenang. Oke, siap-siap.
Apa ya? Siapa tahu hadiahnya umroh dalam bentuk brosur. Apa ya? Ayo Mbak, apa? Ayo. Kalau teman-teman yang nyimak dari awal pasti tahu jawabannya. Yang jawab pertama dan tepat. Pertama tepat dan follow follow akunnya IG dan TikTok. Oh ya, follow apa ya? Follow Instagram. Instagram sama TikToknya juga ya, jangan lupa. Oke, sudah siap? Kalau udah siap dengan pertanyaannya, komen dong, coba siap. Kayak ini ya. Ayo, apa Mbak pertanyaannya, Mbak? Pertanyaannya adalah apa penemu enggak? Berapa 5 dikali enggak? Enggak juga. Jangan yang susah-susah dong, Mbak. Untuk teman-teman yang udah nyimak dari awal nih, siapa tahu bisa jawab ya. Ini apa bedanya? Antara KIS, program JKN dan BPJS Kesehatan. Oke, buat kamu yang jawab pertanyaan pertama sama dan tepat ya. Tepat. Komen langsung, nanti kita akan pilih. Nera siap-siap pilih komen yang pertama, kita akan kirimkan hadiah buat beda KIS, BPJS Kesehatan sama dan program JKN. Bedanya apa sih? Ayo, kita sebentar lagi mengakhiri live-nya ya. Kita sebutin sekarang berarti yang benar jawabnya ya. Malah ngomongin lain bukan jawaban. Udah mau berakhir ini soalnya. Ayo, mohon maaf. Iya, teman-teman mohon maaf ya kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Nanti nonton live kita selanjutnya ya. Karena sekarang kita udah masuk ke games nih. Ayo fokus jawab dulu nih. Ayo teman-teman, apa beda BPJS Kak Si Mei nanya apa? JKN dan KIS tadi ya. Kita udah 1 jam Kak Si Mei. Maaf ya. Yang belum sempat terjawab, jangan lupa ditanyakan nanti di live selanjutnya. Ayo jawab quiz dulu dong. Ada hadiah nih. Hadiahnya ini menarik nih. Pertanyaanku nggak pernah dijawab. Jangan dong. Ayo. Ada yang mau jawab nggak nih? Ada hadiah loh. Ada hadiahnya loh. Apa beda KIS, JKN, program sama JKN BPJS dan Kesehatan. BPJS Kesehatan ya, gitu KIS, ya. JKN sama BPJS Kesehatan. Apa bedanya KIS, JKN dengan BPJS Kesehatan? Hadiahnya mau di-spill nih, Pak? Sudah ada yang jawab? Komentar pertama sudah ada? Belum ada. Itu kayaknya udah ada. Udah. Coba lihat dulu dah. Coba kita baca dulu. Siapa yang jawab? Apa? Oh, ini ada yang jawab tapi kayaknya belum lengkap karena ini ya Ferry Saputra udah jawab tapi nggak lengkap, dia baru cuma JKN aja. Ayo KIS-nya apa sama BPJS-nya apa? Ayo lengkapin. Teman-teman udah di-spill loh satu loh, JKN itu apa? Hadiah menarik langsung. Hadiah langsung. Nggak nunggu alamat kamu di mana. Ayo cepet. Siapa tahu bisa traktir sebelah se-RT. Enggak juga ya. Ayo teman-teman, mungkin kita akhiri live-nya sebentar lagi. Ayo dong, kita tunggu jawaban kamu. Dulu nih. Iya, kalau nggak ada yang jawab nih, kita simpen dulu. Atau mau ganti pertanyaan? Emang sesusah itu ya? KIS program dari Bapak Joko. Septian. KIS itu bukan dari zaman Jokowi ya, dari zaman SBY pun ada sebenarnya. Jadi gitu ya. Enggak bukan tergantung presidennya. Septian ini tanda itu. Ada yang jawab itu siapa coba? Aduh, deg-degan. Umroh, bismillah. Kak Gisa ya. Kak Gis, mana? Kak Gisa jawabnya KIS adalah Kartu pesertaan. Jika programnya BPJS penyelenggara Kak Gisa. Nanti DM kita ya. Halo apa gitu deh. Iya, DM kita. Nanti kita akan kasih apa Mbak? Kasih. Nanti. Jangan lupa di DM kita ya Kak Gisa. Oke, dengan adanya jawaban tadi, maka berakhir pula live kita. Nanti kalau ada, mohon maaf banget ya untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita coba akan jawab di podcast kita selanjutnya ya. Di hari apa? Selanjutnya di hari. Kalau kemarin minggu depan, ini Selasa, pastikan minggu depan. Pastikan kamu udah follow supaya nanti ting muncul kan. Ini lagi live, notifnya lagi live. Kamu harus nonton kita ya. Selamat ya Kak Gisa. Selamat Kak Gisa. Terima kasih sudah nonton kita dari awal.
dan teman-teman kita juga banyak sekadar info ya, banyak juga sih teman-teman dari cabang lain yang buka pertanyaan juga, boleh dikunjungin aja di TikToknya, misalkan di daerah apa nih, daerah Palembang misalnya. Tapi belum tentu berhadiah seperti itu. Tapi jangan lewatkan ya pokoknya live kami selanjutnya. Dan udah ya tadi ya, ikutin follow-nya udah. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa diikuti sama ininya, username-nya. Iya, kalau kamu mau ada yang merasa kurang puas belum dijawab, bisa langsung ke sini aja ya. Nanti kita akan jawab di sini. Oke, saya Kiki. Mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Dadah. Kak Gisa, jangan lupa di ini ya, DM ya. Jangan lupa ya. DM kita ya Kak Gisa. Dadah.